warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para asatid, narasumber, Ustaz Jalal, Laku Paib, para asatid, penyuluh, penghulu, 3K, para rekan-rekan AATT, calon pengantin yang berbahagia, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul di musola dalam rangka Binwin atau Sus Catin. Ada yang tahu Binwin? Tadi undangannya apa? Binwin ya? Ada undangan nggak? Ada undangannya? Binwin ya? Penyuluhan. Oh, bolehlah penyuluhan. Biasanya sih Binwin. Binwin itu bimbingan perkawinan. Atau Sus Catin, kursus calon. Kita tahunya kursus itu menjahit ya. Menjahit, bahasa Inggris. Tapi ternyata pengantin ada kursus juga. Alhamdulillah, puji syukur panjatkeun sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin tidak banyak karena sudah cukup dari guru kita, dari asatidz kita. Saya hanya sebentar saja. Kita acara sampai jam 4 kalau nggak salah. Siap, siap jam 4. Siap ya. Kalau AA teteh siap, kalau AA siap, teteh siap. Alhamdulillah saya yang nggak siap. Kita sampai mungkin sekitar 10 menitan lagi lah kita selesai. Sebelum zuhur kita sudah harus selesai karena ini dipakai untuk sholat berjamaah. Saya sedikit saja terima kasih atas kehadirannya. Kita niat ke sini silaturahmi ya. Mungkin kalau enggak ada Suscatin, teteh nggak ketemu ya sama teman-teman calon pengantin. Ini wajahnya wajah-wajah sumringah kalau bahasa ininya. Wajah-wajah bahagia ini, wajah-wajah senang. Karena sebentar lagi nih, ada yang minggu-minggu ini ya kan, ada yang Sabtu ini, sebentar lagi belah duren nih. Ya kan? Nanti akan merasakan tuh yang namanya penyesalan. Aduh, Hanjaka, kalau tahu gini saya dia dulu nikah gitu kan. Teteh maaf nih, hukumnya nikah itu apa? Hukumnya nikah, tahu nggak? Teteh, hukumnya pernikahan tahu? Sunnah. Kalau sunnah itu berarti nikah silahkan, nggak nikah? Silahkan, itu sunnah namanya. Teteh mau nikah, mangga. Nggak nikah, mangga. Nikah dapat pahala. Kalau nggak nikah nggak apa-apa. Itu sunat namanya. Kalau nikah tuh wajib apa sunnah? Wajib. Kalau wajib itu kalau nikah dapat pahala. Kalau nggak nikah dosa. Itu wajib. Tergantung teh. Kalau umurnya sudah cukup, teteh udah cukup nih nih. Penghasilan sudah ada. Tegangannya tinggi terus nih. Tekau Pak Antel. Teng gitu lah. Itu udah wajib itu. Itu udah wajib. Kalau nggak nikah nanti terjerumus kepada maksiat atau perzinahan. Kalau sunat rezeki ada, umur sudah cukup, tapi ini tegangannya masih bisa diatur. Masih bisa masih bisa ya inilah ya santri ada remnya lah gitu kan. Ini sunat ya. Jadi macam-macam, ada wajib, ada sunat, ada haram juga. Menikah kok haram sih? Ada kalau tujuannya menyakiti calon istri. Kalau tujuannya cuma pengen kos kumaha sih nikah teh. Bagaimana sih saya diselimuti sama guguling yang bisa kentut? Ini kan calon guguling bisa kentut. Ini bantal yang bisa kentut nanti. Ya, nikah itu ibadah. Ibadah yang paling nikmat itu apa? Ya, nikah. Saking enaknya orang yang sudah nikah juga pengen nikah
lagi, ya kan? Si tetehna jamburut si tetehna jamburut. Can ge nikah geus ngomong lagi cenah. Yang ngomong lagi tandain teh. Ya, bohong bercanda. Ini kita pengalaman, saya berbagi pengalaman, kita sharing aja. Kebetulan tadi yang di sini narasumber nih semuanya mantan-mantan bujang. Mantan-mantan perjaka semua. Saya sudah tidak bujang lagi. Kebetulan saya nikah tahun 2008. Tenang tenanyakeun oge. Udah punya anak 8. Mantap kan? Mantap. Kenapa ya? Ustadz itu kan ada kepanjangannya. Ustadz, usaha tara anak deras. Usaha enggak anak banyak, itu ustadz namanya. Jadi kalau ustadz ada di kampung ustadz anak satu, belum jadi ustadz itu. Ustadz itu harus banyak anaknya. Nanti AA teteh, nih maaf, AA teteh belum tahu sifat masing-masing, belum kan? Udah tahu belum kesenangannya si AA? Udah tahu belum sifat aslinya si AA? Belum kan? Udah tahu belum kesenangannya si teteh? Belum. Sifat aslinya tahu belum? Belum. Nanti mah ketahuan. Setelah menikah ketahuan. Geuning kieu maneh teh. Teu nyangkanya cenah gitu kan. Enggak nyangka ya gitu. Begitu bangun tidur kaget kan? Biasanya tidur sendiri tiba-tiba ada orang. Sahaya gitu kan, ternyata suami itu. Nanti akan ketemu tuh dua karakter yang berbeda. Nah, dua karakter yang berbeda ini dipersatukan dalam namanya akdun nikah, akad pernikahan. Tadi mungkin sudah dibahas ya rukun-rukun nikah ya. Udah dibahas belum rukun nikah? 1, calon pengantin perempuan. 2, calon laki-laki. 3, wali itu orang tuanya teteh, bapak boleh. Kalau bapaknya nggak ada bisa kakaknya atau pamannya, tapi jalur dari ayah ya. Keempatnya 2 saksi dari teteh, sama yang kelimanya apa? Ijab kabul. Jadi teteh dari sini pulang ke rumah udah bisa nikah. Kok bisa? Yang 5 tadi kalau udah ada bisa jadi. Kalau KUA mah cuma sekedar apa? Mencatat. KUA itu petugas pencatat pernikahan. Nanti teteh dapat buku nikah. SIM. Apa SIM? Surat izin menunggangi, menaiki. Ya kan? SIM itu. Kan beda. Ada nikah, ada kawin. Beda enggak? Beda nggak? Kalau kucing mungkin kawin ya. Nikah itu pakai surat. Kalau kawin pakai urat. Kalau nikah apa? Neken. Tahu neken nggak? Nanda tangan. Kalau kawin neken. Nah itu beda kan? Ya. Ya kita kalau nggak gini kan ngantuk teh. Jadi intinya kita berbagi pengalaman. Nanti AATT kalau ada masalah, contoh nih di rumah tangga ada masalah, teteh curhatnya jangan ke ibu, ya, ke ibunya AA, ibu atau mama, kok si AA begini ya, tolong dong ini, nah gitu. Kalau ke ibu nanti curhatnya, maaf nih, biasanya orang tua pasti akan bela siapa? Anaknya, padahal yang salah siapa? Anaknya. Emang kuno si AA teh? Itu kan juga sama. Kalau mau curhat tolong ke sini, ke bapaknya si teteh atau ibunya si teteh, dalam artian mertua. Ada minantu, ada tau minantu nggak? Minantu mimiti nampi tugas. Jadi minantu kan ketika jadi menantu nih, tugas si bapak pindah ke siapa? Ke AA. Mau sholat, mau enggak, mau ngaji, mau enggak, surga neraka ada di AA. Surga neraka teteh ada di AA. Ya, teteh keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, kalau kelihatan aurat, orang tua bapak sudah tidak ikut-ikutan. Yang dosa siapa? Suami. Itu ya, hati-hati nanti dijaga, terutama dalam sholatnya. Headnya harus ngerti juga head. Walaupun head udah tahu. Head itu apa? Head itu apa sih? Darah,
yang keluar dari perut perempuan dengan jalan yang sehat. Makan gembul, makan seblak habis 5 piring, tidur nyenyak, main beki, tiba-tiba keluar darah, itu darah haid. Paling sedikit berapa hari? Yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam, 24 jam. Paling lama 15 atau enggak haid. Ini kan perempuan men. Kalau A mencret ya. Harus tahu A, nanti kan si A teteh nanya. Kan gini teh, ketika haid suami itu haram berhubungan suami istri, nggak boleh. Kalau lagi haid palang merah kan, apa? Jangan masuk dulu. Maaf, lagi palang merah. Maksa nih suaminya, dosa. Nanti naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik, anaknya biasanya naudzubillah min dzalik ya. Ketika berhubungan suami istri dalam keadaan haid, 1 dosa, yang kedua katanya konon anaknya akan cacat ya, karena ya itu dilarang sama Allah. Paling lama 15 hari, paling sebentar 24 jam, biasanya sabun ausitun 6 hari atau seminggu. Nanti harus tahu nih, AA juga tahu. Nanti AA punya anak perempuan, punya anak gadis. Ayah saya gini nih, gimana haid ini, bukan haid apa bukan ini, haid apa bukan nih. Nah, kita tahu nanti gitu ya. Walaupun kita laki-laki, kita harus tahu ilmunya haid. Karena kita jadi pemimpin rumah tangga. Ya. Kalau ada masakan-masakan kurang enak, jujur itu menyakitkan, bohong itu berpahala. Mana? Teteh masak. Buat suami, buat si AA. Sayur asam. Pas sayur asam pas kolak rasana manis. Kata si teteh, gimana sayur asamnya? Enak ini, padahal gak enak itu. Bilang aja enak. Coba kalau jujur, bikin sayur asam aja nggak becus. Masa sayur asam kayak kolak? Marah nggak kira-kira? Berantem tuh, berantem. Berbohong di situ dapat pahala daripada jujur menyakitkan. Sama teteh juga. Ketika harus bohong ya bohong. Mana? Ini kan suami istrinya ulang tahun ceritanya, beli baju. Nggak nanya-nanya dulu. Surprise kata dia mah. Dibeliin baju tuh. Neng, nih baju nih. Happy birthday. Ya. Pas dibuka, potongannya norak, warnanya norak, udah nggak zaman. Neng, bagus nggak Neng? Bajunya Neng? Jujur apa enggak? Kalau jujur, kesinggung ya. Bagus nggak? Bagus ini, nggak ada di mana-mana juga. Coba kalau bilang, makanya kalau mau beli itu bilang dulu ke saya, baju begini dibeli, berantem nggak? Berantem. Berarti kan bohong tapi berpahala daripada jujur menyakitkan. Pakai yang Neng ya. Ya, saya pakai ini tiap hari, bercepat rusak dalam hatinya. Oh iya, nanti saya beliin lagi. Aduh, ini jangan sampai dibeliin lagi. Ya, jadi gitu ya. Kalau ada apa-apa musyawarah. Jadi tapi ibarat sendal. Kanan, kiri. Coba kalau sendalnya beda-beda. Kan gak bagus kelihatannya. Dia apapun musyawarah. Punya anak, kira-kira namanya siapa ya? Bareng-bareng tuh. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom, Baskom. bapaknya Iding, ibunya Mumun, Munding. Kan sekarang banyak tuh anak itu singkatan dari apa? Dari ayah ya, ayah dan ibu kan biasanya. Apa namanya Baskom sih? Iya, bapak saya Abbas, ibunya Kokom, jadi Baskom. Nggak apa-apa kan, singkatan. Jadi gitu, musyawarahkan. Ada apa-apa curhat, cari teman yang benar curhatnya. Tadi kalau bisa ke mertua, ya, jangan ke yang, apalagi sampai di apa nih, di medsos di gini-gini. Aduh, hanjakal, bukan salah kos gitu teh. Lah mau nyoba itu memual, dari kasih etak. Dibaca sama orang, temannya baca, ayo mana ku naon, tuh kan, sama, ternyata istri saya begini, nyesel, saya punya istri kayak gini, dibaca sama temannya, kenapa kamu, gini. Kalau temannya bijak, sabar aja. Kalau temannya nggak bijak, apa?
cari yang lain, masih banyak perempuan. Kan bahaya. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf ya, ini hanya sekedar sharing karena waktunya sudah mau zuhur. Udah cukup ya dari sumber yang tadi. Sekali lagi mudah-mudahan AATT sehat semua. Pada waktunya pernikahan nanti, pernikahannya berjalan lancar. Setelah pernikahan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak yang banyak ya, jangan banyak-banyak, ada 2 lah ya, 2 aja. Anak pertama perempuan, anak pertama perempuan atau laki, anak kedua kembar 11 ya. Jangan sedikit-sedikit anak mah, perbanyak. Teh 2 cenah. Teh kalau anak 2 nanti nyesel loh. Iya, kalau udah kakek nenek ini punya anak 10, pas lebaran datang semuanya. Yang satu bawa 2 juta, 2 juta, 2 juta, 10 udah berapa? 20 juta kan? Kata suami nih, Neng nih dari anak kita nih yang 10 orang nih 20 juta. Alhamdulillah. Tapi nangis, kenapa nangis? Saya nyesel kalau tahun ini saya punya anak 20. Ini 40 juta kan? Itu. Jadi gitu. Jangan sedikit-sedikit, banyak anak banyak rezekinya. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin habis ini foto-foto ya. Ada IG nanti, IG KUA Bakan Madang, tolong dilihat. Kalau bisa sih di like, komen lah gitu ya. Biasanya di share ya. Terima kasih, mohon maaf. Lagi mudah-mudahan acaranya lancar nanti, tidak hujan, yang diundang datang semua, yang nggak diundang nggak usah datang ya. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.